Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Bashar, Nas, Al-Insan, dan perkembangan manusia. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas psikologi Islam. Sebelumnya saya Muhammad Rafi Hashim Mujahid, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 0702062339. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu Bashar? Nah, Bashar itu memiliki arti yaitu kulit atau lapisan terluar manusia. Makna Bashar di sini adalah ketika manusia diciptakan, mereka itu sama seperti hewan. Oleh karena itu, kenapa Bashar disebut lapisan kulit terluar manusia? Karena manusia itu sejatinya itu adalah hewan dan tidak lepas dari apa yang seharusnya hewan miliki, seperti nafsu, makan, minum, dan tidur. Lalu kenapa sih Bashar itu dijulukan untuk manusia? Karena Bashar sendiri itu memiliki makna yaitu lapisan kulit yang terindah. Jadi walaupun manusia diciptakan sama seperti hewan lainnya, manusia juga memiliki lapisan kulit yang indah atau lebih baik daripada hewan-hewan lain. Lalu apa sih Nas? Nas sendiri itu hampir sama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu manusia. Nah, kenapa sih Nas itu juga diberikan kepada manusia? Nah, ketika tadi udah kita jelaskan Bashar itu adalah lapisan luar, maka Nas itu ketika manusia dapat menggunakan akal dan kemampuan interaksi sosialnya untuk melakukan segala hal. Jadi manusia itu diciptakan istimewa oleh Allah dan juga banyak sekali kelebihan di dalamnya. Oleh karena itu manusia dijuluki juga sebagai An-Nas, atau kata lain yaitu adalah manusia. Manusia di sini itu memiliki akal. Lalu ada juga Al-Insan. Apa sih Al-Insan itu? Sama, Al-Insan itu juga artinya manusia. Tapi kenapa kok? Apa sih bedanya dari Anas tadi? Bedanya dari Anas tadi, Al-Insan itu manusia itu memiliki nilai spiritual. Jadi ketika dari manusia itu hampir sama seperti hewan, dibedakan dengan mereka punya akal, lalu diberikan suatu keistimewaan lagi, yaitu apa? Dengan cara dapat merasakan nilai-nilai spiritual. Karena sejatinya manusia itu bagian dari Tuhan dan kita semua bisa merasakan apa itu rasa spiritual itu tadi. Lalu juga di sini ada juga perkembangan manusia. Nah, pernah disebutkan juga dalam hadis sebelum manusia lahir itu tuh ada fase 40 hari. Jadi ketika 40 hari pertama masih sebuah cairan, lalu 40 hari pertama yaitu segumpal darah, 40 hari ketiga itu ada segumpal daging, dan seterusnya hingga roh itu ditiupkan pada manusia. Lalu ada juga perkembangan manusia itu setelahnya. Ada juga mereka ada di fase bayi, fase anak-anak, dan juga fase remaja. Lalu selanjutnya ada fase dewasa, fase tua, dan lanjut usia. Nah, fase-fase ini adalah perkembangan manusia. Adapun juga relasi manusia. Sejatinya manusia itu hidup sebelum manusia hidup itu ketika alam sudah diciptakan. Jadi kita itu harus berhubungan dengan alam. Adapun relasinya yaitu kita tidak boleh menganggap alam itu kita rusak dan lain-lain dan tidak penting. Karena sejatinya manusia itu lahir setelah alam itu ada. Makanya kenapa kita harus menjaga alam dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena tentunya saya banyak kekurangan. Kata mantan saya gitu, saya banyak kurangnya. Terima kasih.